Lalu Siaga membentuk lingkaran. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Siap, gerak. Sediakah Anda untuk membina upacara? sedia. Lalu ambillah pusaka kita. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Dharma Pramuka. Satu. Siaga berbakti kepada ayah bunda. Dua. Siaga berani dan tidak putus asa. Berat di tempat. Gerak. Selamat siang semuanya. Siap. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu di sini. Sebelum kita mulai latihan, marilah kita tepuk pramuka supaya kita lebih semangat. Tepuk pramuka. Siap. Gerak. Lapor. Upacara telah selesai. Laporan diterima. Silakan. Laksanakan. Buat. Jalan. Halo teman-teman, salam pramuka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah pramuka. Tahukah kalian siapa Bapak Pandu sedunia? Bapak Pandu dunia adalah Baden-Powell, atau nama lengkapnya adalah Robert Stephen Smith Baden-Powell. Pada tahun 1907, untuk pertama kalinya beliau mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Kemudian, pada tahun 1908, Baden-Powell menerbitkan sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys atau Pramuka untuk Anak Laki-laki. Selanjutnya pada tahun 1912, berkat bantuan adik Baden-Powell yaitu Agnes, maka terbentuklah organisasi pramuka perempuan yang bernama Girls Guides atau organisasi pramuka perempuan ini kemudian dikembangkan oleh istri Baden-Powell yakni Olive Clare. Kemudian pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara. Dan pada saat itu, Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Selanjutnya pada tahun 1922, beliau menerbitkan sebuah buku yang berjudul Referring to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Nah, sekarang mari kita lanjutkan untuk membahas sejarah pramuka Indonesia. Di Indonesia, sebelumnya tidak ada penggunaan nama pramuka, karena pada saat itu pemerintah masih dipegang oleh pemerintahan Belanda.
Setelah berita berkembangnya kegiatan pramuka yang dipelopori oleh Baden Powell tersebar luas, Hindia Belanda juga tertarik membuat kegiatan tersebut. Pemerintah Belanda menggunakan nama Netherlands Indisch Padvinders Vereniging atau NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda pada tahun 1916. Kegiatan tersebut juga menarik perhatian tokoh-tokoh nasional negeri ini. Mereka mengerti bahwa dengan kegiatan pengorganisasian tersebut dapat dijadikan sebagai wadah untuk memperkuat rasa nasionalisme dan cita tanah air. Sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan, antara lain JPO atau Javans Padvinders Organisatie, JJP atau Jong Java Padvinderi, NATIPIJ atau Nasional Islam Padvinderi, SIAP atau Serikat Islam Adveling Padvinderi, HW atau Hizbul Waton. Dengan adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Padvinderi, maka Kiai Haji Agus Salim menggunakan nama Pandu atau kepanduan. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK atau Pandu Kesultanan, PPS atau Pandu-Pandu Sumatera bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tanggal 16 September tahun 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO sebagai suatu federasi. Pada tahun 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10, IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10 sampai 20 Agustus tahun 1955. Kemudian, masa kepanduan terus berkembang dan istilah kepanduan jadi Gerakan Pramuka. Hari Pramuka di Indonesia disetujui pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Hal ini berdasarkan pada beberapa keputusan. Di antaranya, pada tanggal 9 Maret 1961 diresmikan sebagai Hari Tunas Kelapa yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Yang kedua, diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Nah, itu tadi merupakan sejarah singkat tentang pramuka yang ada di dunia dan pramuka Indonesia. Teman-teman, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengikuti organisasi dan kegiatan-kegiatan yang mampu untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan tanah air. Salah satunya yaitu tadi dengan mengikuti gerakan pramuka. Seperti yang sedang teman-teman lakukan saat ini, teman-teman mengikuti kegiatan pramuka dengan hati yang riang gembira. Semoga teman-teman tetap semangat dalam berkegiatan untuk minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekarang, ayo kita menuju ke lapangan untuk melaksanakan upacara penutupan. Membentuk lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran
sampai begini. Ya, gerak.